Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil bashari nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Perkenalkan, nama Ana Muhammad Al-Fatih dari Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dengan NIM 2476231177. Akhir. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah turunnya ayat Al-Quran yang pertama dan terakhir kali. Karena kita nih sebagai umat Islam penting untuk memahami konteks historis atau sejarah ini, karena memberikan kita wawasan tentang bagaimana Al-Quran diturunkan dan diterapkan secara bertahap. Jadi semoga pembahasan kali ini bisa menambah pengetahuan kita ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, serta menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Ayat pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq, ayat 1-5. Firman Allah ini diturunkan ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira pada usia 40 tahun. Ayat ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dalam wahyu ini terdapat perintah membaca yang menandai pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun ada juga pendapat ulama yang menyebutkan bahwasanya surah Al-Muddathir lah wahyu yang pertama, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Jadi para ulama menjelaskan bahwa surah Al-Muddathir adalah wahyu pertama yang turun terkait dengan kerasulan Rasulullah SAW. Sedangkan surah Al-Alaq adalah wahyu pertama terkait kenabiannya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Adapun ayat terakhir terdapat beberapa pendapat ulama, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 278. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Kemudian pendapat yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 287 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Al-ayah. Dan peliharalah dirimu dari hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian pendapat lainnya surah Al-Baqarah ayat 282 tentang utang piutang. Ayat yang panjangnya ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Atau ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa surah An-Nisa ayat 176 tentang kalalah. Atau bahkan juga ada yang berpendapat ayat yang terakhir turun yaitu surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, gitu. Jadi pada kesimpulannya, para ulama sepakat bahwa ayat terakhir menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam, meski terdapat perbedaan pendapat karena situasi dan konteks ketika ayat-ayat ini diturunkan. Kita lanjut ke pembahasan ketiga. Pertama, manfaatnya adalah menunjukkan perhatian besar terhadap penjagaan Al-Quran ini. Kemudian manfaat yang berikutnya, memahami tahapan hukum dalam Islam dan bagaimana aturan-aturan disesuaikan dengan kondisi umat saat itu. Dan kemudian manfaat berikutnya, kita bisa membedakan antara hukum yang nasikh dan mansukh, sehingga kita bisa memahami penerapan hukum Islam. Selanjutnya, ya ini manfaat terakhir dari berbagai macam banyaknya manfaat, yaitu memberikan pandangan mendalam tentang pentingnya wahyu dalam membimbing umat manusia menuju kebenaran, gitu. Ya, kita nih sebagai umat Islam
memahami materi ini atau sejarah turunnya ayat pertama dan terakhir kali adalah langkah penting untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Al-Quran ya bukan hanya kitab suci, tapi juga pedoman hidup yang dirancang sempurna untuk segala zaman. Ya kan? Baik, demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dilimpahkan dengan keberkahan gitu. Ya, jika ada pertanyaan mungkin bisa tulis di komen ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran ala istima'ikum wa ihtimamikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.